Dan untuk membahas seputar bursa trade NBA kali ini telah hadir di Studio 2 CNN Indonesia pelatih basket Coach Oki Tamtelahitu. Selamat datang Coach. Terima kasih udah. Coach, dari tren pemain free agent tahun ini, para pemain bintang ini kan cenderung untuk memilih wilayah barat gitu sekarang, bergabung ke barat. Apa sih sebenarnya daya tarik dari tim wilayah barat saat ini? Ini juga betul-betul menarik ya karena sejarahnya memang tuh kemenangan itu banyak di wilayah barat. Dari klub-klubnya, dari All Star, dari semua banyak hal yang baik-baik itu terjadi sampai di rekor dari salary. Semuanya banyak-banyak yang luar biasa. Hari ini ada dua pemecahan rekor di salary yang sangat-sangat luar biasa itu terjadi di barat gitu. Yeah. Ada Steph Curry, dipecahin lagi sama Tim Harden. Yang barusan sudah ditunjukkan bahwa nanti mungkin akan mendatangkan Carmelo lagi. Waduh, saya pikir itu udah luar biasa. Nah itu kira-kira entah ada superstisius di situ atau apa, tapi ya memang barat itu sangat menggiurkan. Dari sisi kemenangan apa segala macam semuanya sudah sepanjang sejarah NBA memang luar biasa di barat. Jadi memang daya tariknya sangat besar juga ya barat ini ya. Dan juga ada istilah super team. Sekarang super team ini menjadi fenomena di NBA akhir-akhir ini di mana para bintang-bintang ini memilih untuk bermain bersama untuk mendapatkan gelar juara nih Coach. Apakah ini akan menjadi ancaman untuk keseimbangan NBA sendiri secara keseluruhan? Jadi menariknya setelah semua pemain gitu udah yang baik-baik itu masuk Hall of Fame apa segala macam, tapi buat mereka itu adalah sia-sia kalau belum juara. Ya. Nah sementara dari petanya pemain dari sepanjang sejarah juga banyak itu pemain-pemain hebat itu di barat. Jadi akan sangat mudah bagi pemain yang dari tim timur untuk bergabung mencapai sebuah juara ke tim barat gitu. Jadi semuanya ya baik, kecuali ya Gordon Hayward yang hari ini mungkin ke Boston gitu untuk menjadi pesaing Cleveland gitu. Lainnya semuanya ke barat semua kan gitu, membentuk tim-tim super. Dari 2006 loh itu udah kejadian semenjak Miami dari Cleveland, maksud saya LeBron James bergabung sama Dwayne Wade. Nah itu udah, saya sebetulnya ini kompetisi gimana kalau superstar bergabung. Itu dia, gitu. Timur sama barat jadinya nggak imbang dong. Nah itu selalu menarik, orang pertama cari juaranya dulu, tapi kalau soal keseimbangan di timur, itu nanti akan tercipta sendiri kalau menurut saya dari sisi pelatih. Kenapa? Karena fans pasti belain underdog. Jadi Cleveland mungkin akan pikir, oh saya baik-baik aja di timur, belum tentu juga. Ada Boston, belum tentu juga, ada lagi yang lain. Nanti terus akan bertumbuh lagi, dia akan rolling baru lagi. Tapi dari sisi pelatihan, saya melihatnya ya kurang seru aja seperti apa yang terjadi dari tim juara terakhir kemarin. Saya pikir terlalu super, itu aja yang saya pikir. Iya sih, nah persaingannya sendiri kan tadi kita udah membahas banyak pemain yang pindah ke barat dan sebagainya. Persaingan di wilayah timur sendiri setelah banyak pemain yang pindah ke barat ini jadinya seperti apa dan apakah Cleveland ini akan jadi lebih mendominasi? Dominasi udah hampir pasti gitu, tapi justru ada ruang di situ untuk semua tim akan bertumbuh. Regrouping itu terjadi di semua tim di timur, tapi setiap saat karena ini kan terus berkembang sampai tadi ada Carmelo mau kemana apa segala macam. Sangat mungkin juga nanti bisa landing di salah satu tim timur dan itu perkembangan di situ terjadi. Akhirnya kompetisi pun masih bisa terjadi juga. Jadi ya masih nggak terlalu inilah situasi sekarang. Kecuali juaranya. Kecuali juaranya ya. Jadi sebenarnya dengan banyaknya pemain yang pindah ke barat itu sebenarnya menciptakan nantinya juara-juara baru. Maksudnya orang-orang baru yang bisa menjadi kayak semacam leader-leader dan juga kuat, pemain kuatnya gitu dari timur sebenarnya ya. Nah kalau Kans sendiri nih, bagi tim yang mau mengoptimalkan pemain muda dari NBA draft kayak Philadelphia 76ers, LA Lakers, itu akan seperti apa? Itu sangat-sangat apa ya, udah normal bahwa logika manusia atau pemain yang baru, muda, energik, berbakat itu sangat dinantikan gitu. Banyak sejarah yang membuat semua orang melakukan itu. Sekarang contoh misalnya Magic Johnson diambil Lakers pertama kali di rookie seasonnya, dia berhasil membawa timnya untuk menjadi juara gitu. Anak umur baru 20 tahun gitu. Nah mungkin ekspektasi itu yang dibawa tim-tim baru, terutama yang bisa mengambil dari pick 1, 2, 3 untuk membawa timnya ke arah yang lebih baik. Tapi menariknya, ini yang menariknya, waktu Magic Johnson, demikian juga waktu kejadian di Houston waktu itu ada Sam Cassell, backupnya itu supporting cast itu luar biasa pengalaman. Magic di Los Angeles dulu ada Kareem Abdul-Jabbar. Sam Cassell udah pasti waktu itu di Houston juara ada Hakeem Olajuwon. Dan yang sekarang ini kalau mereka biarkan bermain muda-muda itu tanpa pengalaman di olahraga saya pikir masih agak berat.
Jadi kalau ada tim yang mengandalkan pemain muda akan sulit. Tetap dia mesti membawa 1 atau 2 pemain Yang veteran. berpengalaman dan kuat Yes. seperti itu ya. Nah, pengaruhnya sendiri seberapa besar nih untuk pemilihan rookie di ronde pertama untuk kontribusi di tim yang kita bicara Lonzo Ball, Jason Tatum, Floods, seperti mereka. Oh, untuk rookie-nya maksudnya Iya, untuk rookie of the rookie-nya. year Untuk apa rookie, iya. penampilan itu ya seru sama di setiap musim gitu ya. Hanya sedikit yang terjadi ada 2 rookie of the year gitu. Tapi saya pikir kalau dalam hal ini tetap Lonzo yang akan mau menjadi rookie yang paling baik di tahun ini. Nah, kalau menurut coach sendiri nih tim mana yang akan masuk final NBA 2018 nanti? Apakah mereka lagi? Apakah Golden State, Cleveland lagi atau justru akan ada tim-tim baru? Saya mau kasih tantangan menarik itu sebetulnya buat OKC. Oke. Karena dengan pemain yang begitu hebat memecahkan banyak rekor gitu kan, dapat MVP tahun ini. Ya. Tapi dia masih di ranking 6 tahun lalu Ya. di wilayahnya gitu. Jadi saya mau tantang mereka untuk apalagi sudah dapat dari pemain Indiana Pacers, pemain yang sangat hebat, Paul George. Masa dia nggak masuk final? Jadi saya pikir udah pasti di wilayah itu juara tahun lalu akan ketemu lagi sama mereka. Oke sih. Kalau oke sih bermain baik, kalau enggak pasti Spurs akan naik. Itu di wilayah itu. Di sebelahnya saya masih pegang Boston sama Cleveland. Boston Celtics sebenarnya saya. Karena ada Gordon Hayward baru masuk dan Isaiah Thomas. Tahun lalu di regular, Cleveland kalah loh rekornya sama Boston. Boston ya? Jadi saya sebetulnya ini Boston lah. Sebenarnya kalau untuk underdog sendiri yang kira-kira nanti bisa akan bermunculan tanpa disangka-sangka. Kalau menurut coach akan kemungkinan itu datang dari klub apa aja? Kalau di Barat tuh sebetulnya yang selalu membayangi itu sebetulnya San Antonio Spurs. Jadi orang mungkin mereka udah terlalu tua, nggak tahu ini Ginobili mau sign baru apa enggak, apa segala macam. Tapi berbahaya. Jadi kalau kepleset sistem yang paling berjalan. Jadi pemain itu nggak terlalu ini. Klub-klub dengan pelatih-pelatih yang baik gitu di Portland ada, di Cleveland juga ada. Itulah yang bisa menjadi underdog yang naik gitu. Oke, kita harus lihat akan seperti apa tentunya ya untuk kali ini 2017-2018 akan seperti apa keseruannya. Terima kasih Coach Oki Terima untuk kasih kedatangannya ke sama-sama. studio kami.